Sebelum memulai pemeriksaan, jangan lupa untuk cuci tangan. Pagi, perkenalkan saya Dr. Mira, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dok. Baik, Ibu, saya bisa tahu namanya Ibu? Nama saya Dia, Dok. Ya, Ibu Dia, kemari sendiri apa diantar? Jika diantar, saat ini pengantarnya berada di mana? Ya, kebetulan saya diantar, Dok. Yang mengantarkan saya sedang menunggu di luar. Di luar. Baik, Ibu Dia. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara psikiatri namanya dan juga penilaian status mental Ibu. Di mana nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang tentunya akan yakin mengetahui masalah apa yang sedang Ibu alami dan juga untuk menentukan terapi yang tepat kepada Ibu. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Baik, karena Ibu bersedia di sini, saya harap Ibu bisa mengatakan dengan jujur apa yang saya tanyakan, karena tentunya di sini juga saya akan menjaga kerahasiaan jawaban Ibu. Baik. Baik, kita mulai Ibu ya. Jadi di sini tadi Ibu mengatakan nama Ibu Dia. Ibu, apa memiliki nama lengkap? Jika memiliki, mungkin bisa disebutkan. Punya, Dok. Nama lengkap saya Dia Widya Sari, Dok. Baik, Ibu Dia, saat ini umurnya berapa, Ibu? Umur saya 28 tahun. Umur 28. Kemudian, maaf Ibu, ini untuk memastikan saja, Ibu tentunya berjenis kelamin perempuan, kan? Iya, Dok. Baik, kemudian apa Ibu sudah menikah? Sudah, Dok. Kemudian, pendidikan terakhir Ibu apa? Pendidikan terakhir saya sarjana, Dok. Apa saat ini Ibu memiliki pekerjaan? Punya, Dok. Bisa saya tahu sebagai apa, Ibu? Saya bekerja sebagai banker, Dok. Sebagai banker. Kemudian saat ini Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di daerah Banyuwangi. Kalau boleh saya tahu, agama Ibu apa? Saya beragama Hindu, Dok. Kemudian tadi Ibu mengatakan Ibu kemari diantar. Kalau saya boleh tahu dan tolong disebutkan juga nama yang mengantar dan juga ada hubungan apa dengan pengantar tersebut, Ibu? Baik, saya diantarkan oleh suami saya, Dok. Namanya Adi. Baik. Ibu, apa Ibu tahu saat ini Ibu berada di mana? Saya berada di klinik sehat bersama, Dok. Klinik sehat bersama, benar. Kemudian saat ini apa pagi, siang, sore, atau malam? Pagi, Dok. Kemudian tadi ketika Ibu memasuki klinik ini, bagaimanakah suasananya, Ibu? Mungkin Ibu bisa nilai itu dari sepi atau ramainya seperti itu. Sepi. Baik, Ibu bisa katakan keluhan Ibu datang kemari. Saya merasa akhir-akhir ini saya tidak bisa berkonsentrasi, Dok, terutama saat saya bekerja di kantor. Kemudian suasana perasaan Ibu saat ini seperti apa, Ibu? Saya merasa tidak baik, Dok. Saya merasa sedih dan tiap saat rasanya saya ingin menangis. Sudah sejak kapan Ibu merasakan keluhan ini? Hal ini sudah saya rasakan sekitar 1 bulan yang lalu, Dok. Kemudian apakah selama kurang lebih 1 bulan itu keluhan yang Ibu rasakan itu sama? Iya, Dok. Kemudian apakah Ibu pernah merasakan saat-saat di mana keluhan Ibu merasa lebih berat dari yang lainnya dalam rentang 1 bulan tersebut? Tidak. Kemudian apa ada gejala lain yang Ibu rasakan selain keluhan yang tadi Ibu katakan? Yang pertama saya menjadi mudah lelah, Dok. Padahal saya tuh tidak terasa terlalu banyak dan berat melakukan suatu pekerjaan. Saya juga tidak terlalu memiliki nafsu makan dan semakin hari saya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik sehingga saya merasa bersalah. Kemudian akhirnya saya memilih untuk mengurung diri saya sendiri, begitu. Kemudian apakah keluhan yang Ibu sampaikan, semua Ibu sampaikan tadi itu sampai mempengaruhi aktivitas sehari-hari Ibu?
Ya dok, sangat mengganggu. Saya juga merasa akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk tidur gitu. Lalu sulit tidurnya Ibu mungkin bisa jelaskan seperti apa, karena apa gitu Ibu sulit tidur, dan perasaan Ibu saat sulit tidur itu seperti apa? Jadi saya sering kali terbangun tengah malam karena mimpi-mimpi sedih dok, dan sebagian besar mimpi-mimpi itu seperti menyudutkan saya sehingga saya menjadi sulit untuk tidur kembali begitu dok. Baik, kemudian apakah hal ini juga sampai mempengaruhi aktivitas sosial atau hubungan sosial Ibu juga, misalnya sampai menyebabkan Ibu jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar seperti itu? Iya dok. Kalau boleh tahu, apa sebelum Ibu mengalami keluhan-keluhan yang disampaikan tadi, ada suatu hal atau peristiwa yang terjadi sehingga menyebabkan Ibu tertekan? Saya ada masalah dengan mertua saya dok. Kemudian apakah akhir-akhir ini Ibu memiliki masalah dengan lingkungan sekitar yang juga menyebabkan Ibu mengalami pikiran atau kepikiran seperti itu? Masalah saya di kantor dok, akibat saya sulit berkonsentrasi. Baik, mungkin Ibu bisa menceritakan lebih detail hal-hal apa yang membuat Ibu sulit berkonsentrasi akhir-akhir ini? Nah, karena banyak pekerjaan saya terbengkalai, saya juga mendapat teguran nih berkali-kali dok, dari rekan kerja dan juga dari atasan saya dok. Kemudian apa Ibu pernah memiliki kepercayaan tertentu di mana kepercayaan itu tidak diyakini kebenarannya oleh orang lain? Misalnya seperti Ibu merasa paling berkuasa seperti itu. Tidak pernah dok. Lalu apa Ibu memiliki ketakutan berlebih terhadap sesuatu, misalnya terhadap binatang ataupun hal-hal tertentu lainnya, hal-hal lain atau situasi tertentu? Saya memiliki ketakutan, yaitu saya takut sekali dengan gelap. Baik, selanjutnya apakah Ibu memiliki obsesi tertentu, obsesi melakukan sesuatu tertentu di mana Ibu tahu itu tidak baik, tetapi Ibu terus melakukannya, terus ingin melakukannya, seperti misalnya mencuci tangan terus menerus, itu Ibu tahu itu tidak baik, tapi Ibu terus melakukannya. Apakah Ibu pernah mengalami seperti itu? Tidak pernah. Kemudian apakah Ibu memiliki keyakinan tertentu ketika ada suatu hal terjadi, itu berarti mendukung apa yang sedang Ibu pikirkan? Misalnya seperti cicak berbunyi berarti tanda apa yang Ibu pikirkan itu benar. Apakah Ibu pernah berpikiran seperti itu, Ibu? Tidak pernah. Kemudian apakah Ibu pernah merasa diri Ibu dan lingkungan di sekitar Ibu itu tidak nyata? Tidak pernah dok. Lalu apakah Ibu pernah melihat benda-benda di sekitar Ibu, ya benda-benda mati di sekitar Ibu itu terlihat seperti hidup dan memberi tanda kepada Ibu? Tidak pernah dok. Kemudian apakah Ibu pernah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain? Tidak pernah dok. Kemudian apakah Ibu pernah memiliki pikiran untuk melukai diri sendiri karena sesuatu hal? Diri sendiri tidak pernah dok. Selanjutnya apa Ibu datang ke sini karena kesadaran Ibu sendiri atau diminta oleh orang lain? Saya datang kemari atas kemauan saya sendiri dok. Apa Ibu datang ke sini ingin mendapatkan terapi yang tepat dan juga ingin sembuh? Saya sangat ingin sekali sembuh dok. Baik Ibu, saya ingin bertanya, apa Ibu sebelumnya pernah mengalami hal-hal seperti ini, seperti saat ini yang Ibu rasakan, ataupun masalah-masalah kejiwaan lainnya? Tidak pernah dok. Kemudian apa Ibu pernah memiliki penyakit atau riwayat penyakit medis tertentu sehingga menyebabkan Ibu dirawat di rumah sakit? Tidak pernah dok. Baik, lanjut. Kemudian mohon maaf sebelumnya, di sini saya bertanya, apakah Ibu pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti narkotika itu di luar resep dokter? Tidak pernah dok. Kemudian saya ingin bertanya, apakah Ibu dulu saat TK dan SD pernah mengalami gangguan dalam proses pembelajaran? Proses pembelajaran tidak pernah dok. Kemudian saya ingin bertanya, dulu saat Ibu masuk TK ataupun mulai masuk TK dan SD itu, apakah Ibu pernah menangis? Menangis. Pernah saat saya masuk TK dok. Lalu saat Ibu memasuki usia remaja,
ya saat SMP atau SMA itu kan masa peralihan ya Bu ya, masa peralihan atau masa pubertas itu bagaimana cara Ibu menyikapinya, dengan cara-cara seperti apa? Saya menyikapinya dengan biasa saja Dok, seperti yang lainnya. Kemudian apakah Ibu pernah terlibat masalah kenakalan remaja? Saya tidak pernah terlibat dalam kenakalan remaja seperti itu Dok. Kemudian ketika memasuki masa dewasa atau seperti masa perkuliahan itu apa Ibu masih tinggal bersama orang tua? Tidak, saya tidak tinggal bersama orang tua Dok. Kemudian apakah Ibu pernah mengalami masalah ekonomi di keluarga Ibu? Tidak pernah Dok. Lalu kemudian dari kecil hingga dewasa apakah Ibu pernah mempunyai masalah dalam pertemanan? Tidak pernah Dok. Kemudian apakah di keluarga Ibu pernah mengalami keluhan-keluhan seperti Ibu saat ini ataupun keluhan-keluhan penyakit lainnya? Tidak pernah Dok. Ya, baik Ibu, sekian wawancara psikiatri yang dapat saya lakukan kepada Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara di mana untuk menilai status mental dari Ibu. Baik, kemudian apa Ibu masih ingat nama saya? Masih Dok, nama dokter Mira. Baik, kemudian apa Ibu ingat tadi sarapan apa sebelum kesini? Saya belum sarapan. Belum sarapan. Lalu apa Ibu ingat apa aktivitas Ibu yang Ibu lakukan minggu lalu? Saya tidak terlalu ingat sih Dok, tapi seingat saya kegiatan yang saya lakukan hanyalah tidur di rumah Dok. Tidur. Kemudian apa Ibu masih mengingat nama sekolah dasar Ibu terdahulu? Nama SD saya dulu adalah SD Negeri 1 Singaraja Dok. Baik, kemudian apa Ibu tahu, jadi saya masuk ke pengetahuan ya Bu ya. Apa Ibu bisa menyebutkan 5 angka maju dimulai dari angka 50? Baik, 50, 51, 52, 53, dan 54. Baik, benar sekali Bu ya. Selanjutnya apa Ibu tahu hasil pengurangan dari 100 dikurang 7? 93 Dok. 93, benar. Kemudian selanjutnya saya akan meminta Ibu untuk membaca apa yang saya tulis di kertas ini. Kemudian saya akan meminta Ibu untuk membaca ulang. Baik, saya tulis dulu. Baik, apa Ibu bisa baca tulisan yang besar ini? Tulisan dokter bacaannya bahagia selalu. Baik, benar sekali. Baik, di sini saya akan memberi Ibu kertas. Ibu bisa menuliskan yang tadi Ibu baca kembali di sini. Baik, benar sekali ya Bu ya. Selanjutnya masih di sini kertasnya, penuh dulu. Selanjutnya Ibu saya minta untuk menggambarkan segi 5. Coba digambar Ibu ya, gambar segi 5 itu seperti apa? Seperti ini Dok. Oh baik, ya benar. Baik, benar sekali. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberi Ibu 2 benda, yaitu ada penggaris dan juga pensil. Di sini apa Ibu tahu perbedaan dari penggaris dan pensil? Kalau penggaris itu berbentuk persegi panjang Dok. Nah, kalau pensil sendiri dia bentuknya bulat memanjang seperti silinder. Nah, kalau penggaris sendiri itu dipakai mengukur. Nah, kalau pensil itu dipakai untuk menulis. Baik, benar sekali. Kemudian selanjutnya saya akan bertanya pengetahuan umum. Apa Ibu mengetahui warna bendera negara kita, Bu? Tentunya merah putih. Baik Ibu, jadi pemeriksaan status mental di sini juga sudah selesai. Selanjutnya saya akan meminta Ibu apa bisa memanggilkan suami Ibu untuk masuk ke dalam sini karena saya juga akan menanyakan beliau beberapa hal. Baik Dok. Baik Ibu, dari hasil wawancara saya dengan Ibu serta suami, saya dapatkan bahwa keluhan utama Ibu yaitu sulit berkonsentrasi akhir-akhir ini, dengan keluhan lain seperti lelah, tidak hilangnya nafsu makan, kemudian minat melakukan kegiatan juga tidak ada. Kemudian tentunya akan berdampak itu pada aktivitas sehari-hari Ibu, yang kemudian Ibu menjadi sulit tidur hingga jarang bersosialisasi. Ibu juga mengatakan sempat memiliki masalah dengan mertua sebelum munculnya keluhan-keluhan ini, dan ada masalah juga di kantor akhir-akhir ini. Ibu juga mengatakan bahwa Ibu datang kemari itu karena kemauan Ibu sendiri, dan juga Ibu sangat ingin sembuh, sehingga saya bisa memberikan derajat telikan Ibu yaitu 5. Kemudian tidak ada riwayat penyakit maupun lainnya yang Ibu alami. Apa benar begitu Ibu?
Iya. Kemudian apa ada yang ingin Ibu tambahkan lagi? Tidak dok. Baik, berdasarkan hal tersebut, di sini saya mendiagnosa Ibu mengalami namanya depresi derajat sedang. Sehingga saya akan memberikan beberapa terapi dan juga saya akan menjadwalkan Ibu untuk pertemuan lagi beberapa minggu ke depan. Apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Untuk saat ini tidak. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya Ibu. Semoga Ibu lekas sembuh.